Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku yang seiman dan seakidah dimanapun berada, sakit adalah kondisi kelainan yang disebabkan oleh gangguan penyakit emosional, intelektual, atau sosial dalam kehidupan manusia. Sehat dan sakit silih berganti mengisi waktu-waktu mereka di bumi. Makna sakit bagi seorang mukmin adalah tazkirah atau ujian yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bagi sebagian orang, sakit bisa menjadi azab yang akan membinasakan dirinya. Maka dari itu, pertaubatan adalah langkah nyata menuju kesembuhan. Mengunjungi dan menjenguk orang sakit merupakan kewajiban setiap muslim, terutama orang yang memiliki hubungan dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga, saudara yang senasab, sahabat, dan sebagainya. Menjenguk orang sakit termasuk amal soleh yang paling utama yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, kepada ampunan, kepada rahmat dan surganya Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka ada seorang yang berseru dari langit, kamu adalah orang baik, dan langkahmu juga baik, dan kamu berhak menempati satu tempat di surga. Saudaraku yang seiman dan seakidah, mengunjungi orang sakit merupakan perbuatan mulia, dan terdapat keutamaan yang agung, serta pahala yang sangat besar, dan merupakan salah satu hak setiap muslim terhadap muslim lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga, sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Saudaraku yang seiman dan seakidah, bersumber dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam merespons, ya Rabb, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui, sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Inilah pahala menjenguk orang sakit, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisinya. Menurut Syekh Syainuddin Al-Malibari dalam Irsyad Al-Ibad, Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir bersama orang sakit yang terus ingat kepadanya. Dalam hadis ini, makna aku pun berada di sisinya adalah siapa saja yang menjenguk orang sakit akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bertepi saking banyak dan luasnya. Saudaraku yang seiman dan seakidah, secara psikologis, siapa saja yang sakit lalu dijenguk, maka dia merasa ada yang menemani sehingga muncul rasa senang. Bagi orang sakit, senang membuat tenang. Secara medis, yang membantu proses penyembuhan dari dalam adalah rasa tenang. Maka pantaslah bagi orang yang meluangkan waktu menjenguk orang sakit berpahala besar. Sakit adalah ujian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, sesungguhnya pahala yang besar didapatkan melalui cobaan yang besar pula. Apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Barang siapa yang ridho, maka Allah akan meridhoinya. Dan barang siapa yang murka, maka Allah murka kepadanya. Saudaraku yang seiman dan seakidah, betapa indahnya ajaran Islam. Menjenguk orang sakit berpahala besar, sedangkan bagi orang sakit juga dijanjikan pahala besar asal ia bersabar. Maka pantaslah dikatakan orang sakit adalah ladang amal buat orang sehat. Insya Allah, orang sehat akan jadi kian sehat dengan menjenguk orang sakit, selain akan masuk surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi ilustrasi, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga, sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Sungguh, siapa yang tidak ingin memetik buah-buahan di surga? Tak hanya itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, apabila ia menjenguk di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga sore hari. Apabila ia menjenguk di sore hari,
maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga besok pagi hari. Saudaraku yang seiman dan seakidah, bagi kita, menjenguk orang sakit sejatinya kita sedang mengumpulkan saksi-saksi Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka ada seorang yang berseru dari langit, kamu adalah orang baik dan langkahmu juga baik, dan kamu berhak menempati satu tempat di surga. Saudaraku yang seiman dan seakidah, menjenguk orang sakit adalah melaksanakan kewajiban atas muslim yang lainnya. Namun ada satu pesan Rasulullah SAW yang hendaknya harus selalu diingat pada saat menjenguk orang sakit, yakni mendoakannya. Nabi SAW mengajarkan doa ini, aku memohon kepada Allah yang Maha Agung agar menyembuhkan penyakitmu. Allahumma syafi abdatika ya syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yugadiru saqaman. Ya Allah, sembuhkanlah hambamu ini, wahai yang Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Sembuhkanlah ia sehingga tidak ada penyakit yang tersisa. Di dalam agama Islam, mendoakan orang yang sedang sakit merupakan salah satu amalan yang mulia. Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW menegaskan pentingnya mendoakan kesembuhan bagi orang yang sakit. Selain itu, doa juga akan memberikan dukungan mental dan emosional bagi si penderita, sehingga bisa mempercepat proses penyembuhannya. Ya Allah ya Rabb, as'alu Allah al-azima Rabbal arsy al-azimi an yasfiya. Ya Allah ya Rabbi, aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan pemilik arsy yang agung, agar menyembuhkanmu. Saudaraku yang seiman dan seakidah, doa merupakan salah satu cara kita untuk menyampaikan harapan dan dukungan kepada orang yang terkasih, khususnya orang tua kita. Ketika orang tua kita sakit, tentunya kita ingin memberikan dukungan dan semangat agar mereka segera pulih kembali. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mendoakan mereka. Salah satu doa untuk orang tua kita yang lagi sakit adalah doa yang diambil dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya Allah ya Rabbi, Allahumma asfiyaba wa umati minad da'i wa kihima makruhal alami wa rafiq bihima fil afiyati. Ya Allah ya Rabb, sembuhkanlah ayah dan ibu kami dari penyakitnya, hindarkanlah mereka dari kesakitan yang tidak disukai, dan berilah kelembutan pada mereka dalam keadaan sehat. Saudaraku yang seiman dan seakidah, salah satu ibadah gairu mahdah yang dianjurkan bagi umat muslim adalah menjenguk orang sakit. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, jenguklah orang sakit dan iringilah jenazah, maka hal itu akan mengingatkan kalian pada akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Imam An-Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa perintah pada hadis tersebut adalah menunjukkan pada kesunahan, bukan kewajiban. Rasulullah SAW bersabda, orang yang menjenguk orang sakit, maka ia akan berjalan di taman surga sampai ia kembali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Tsauban radhiyallahu anhu. Imam An-Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa maksud hadis ini adalah orang yang mengunjungi orang sakit diliputi oleh pahala seperti ia berada di taman surga yang dikelilingi buah-buahan. Saudaraku yang seiman dan seakidah, sakit merupakan ketentuan Allah, tetapi kita diberi akal dan jalan oleh Allah untuk sembuh. Sebagai muslim yang taat beragama, apabila sakit, kita diwajibkan ikhtiar untuk memperoleh kesembuhan dengan tidak lupa berdoa kepada Allah. Sakit yang menimpa seseorang merupakan tanda cinta Allah kepada hambanya, dan apabila dijalani dengan sabar, ikhlas, dan semangat untuk sembuh, insya Allah akan diridhoinya. Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Saudaraku yang seiman dan seakidah, Nabi SAW bersabda, menjenguk orang sakit di hari pertama itu wajib, sedangkan di hari setelahnya itu sunnah. Begitupun dalam penjelasan Imam An-Nawawi Al-Bantani ketika mensyarah hadis ini tidak menyebutkan riwayat dan perawinya. Hanya saja Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa maksud wajib dan sunnah dalam hadis tersebut bukan dalam ranah syariat, melainkan dalam ranah adab atau akhlak yang baik. Nabi SAW bersabda, menjenguk orang sakit itu tidak wajib kecuali setelah 3 hari. Berdasarkan penelusuran hadis ini belum ditemukan sanad dan perawinya. Begitupun dalam penjelasan Imam An-Nawawi Al-Bantani ketika mensyarah hadis ini tidak menyebutkan riwayat dan perawinya. Saudaraku yang seiman dan seakidah, hikmah sakit bagi penderita adalah mengajarkan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan kita menyadari betapa berharganya kesehatan.
keadaan sakit merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jalan untuk meningkatkan derajat manusia. Hal ini didasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Lebih lanjut terkait dengan menjenguk orang sakit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjenguk orang sakit yang solih, maka keluar bersamanya 70 malaikat yang memintakan ampun untuknya, dan mereka keluar dari rumahnya orang sakit itu bersamanya, dan mereka masuk ke rumahnya. Berdasarkan penelusuran, hadis ini belum ditemukan sanad dan perawinya. Begitupun dalam penjelasan Imam An-Nawawi Al-Bantani ketika mensyarah hadis ini tidak menyebutkan riwayat dan perawinya. Saudaraku yang seiman dan seakidah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjenguk orang sakit, maka ia selalu berada di taman surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Tsauban radhiyallahu anhu. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menjenguk orang sakit itu akan berjalan di dalam rahmat Allah Ta'ala. Jika ia duduk di sampingnya orang yang sakit, maka ia telah menyelam dalam rahmatnya. Berdasarkan penelusuran, hadis ini belum ditemukan sanad dan perawinya. Begitupun dalam penjelasan Imam An-Nawawi Al-Bantani ketika mensyarah hadis ini tidak menyebutkan riwayat dan perawinya. Hanya saja terdapat riwayat Imam Ahmad yang semakna dengan hadis tersebut, sebagaimana dari Abu Umamah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mengunjungi orang sakit itu berjalan di dalam rahmat Allah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya di atas pinggangnya. Kemudian beliau bersabda, seperti ini mendatangi dan membelakangi, dan jika ia duduk di sampingnya orang yang sakit, maka rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meliputinya. Saudaraku yang seiman dan seakidah, dalam hadis lain dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang menjenguk orang sakit itu lebih dahsyat sakitnya daripada penyakitnya. Berdasarkan penelusuran, hadis ini belum ditemukan sanad dan perawinya. Begitupun dalam penjelasan Imam An-Nawawi Al-Bantani ketika mensyarah hadis ini tidak menyebutkan riwayat dan perawinya. Pada hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu mengunjungi orang sakit itu kira-kira di antara 2 susu unta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Imam An-Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa maksud hadis ini adalah hendaknya waktu mengunjungi orang sakit itu sebentar saja, karena ia juga perlu istirahat. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan di antara kesempurnaan mengunjungi orang sakit adalah salah satu dari kalian meletakkan tangannya di atas dahinya atau di atas tangannya, lalu bertanya kepadanya bagaimana keadaannya. Dan sempurnanya salam kalian adalah adanya jabat tangan di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu dengan sanad yang dhaif. Saudaraku yang seiman dan seakidah, demikianlah 10 hadis yang telah dijelaskan oleh Imam Asyuyuti tentang keutamaan menjenguk orang sakit di dalam kitabnya yang berjudul Lubabul Hadits. Wallahu a'lam bisawab. Saudaraku yang seiman dan seakidah, dari gambaran uraian yang sudah kita jelaskan tadi, disimpulkan bahwa sehat merupakan keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial. Tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau cacat. Artinya bahwa kita tidak bisa memilih sehat saja, juga tidak bisa memilih sakit saja, tetapi kita boleh memilih lebih banyak sehatnya. Kita bisa memilih untuk hidup lebih sehat, tapi tidak mungkin bisa menghindari keadaan sakit. Meski dapat menjalani kehidupan yang sehat, manusia tidak bisa menghindari keadaan sakit. Keadaan sakit merupakan bentuk ujian dari Allah sebagai jalan untuk meningkatkan derajat manusia. Hal ini berdasarkan firman-Nya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa cobaan berupa sakit merupakan medium pertaubatan manusia kepada Allah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sesungguhnya apabila Allah Ta'ala mencintai suatu kaum, dicobanya dengan berbagai cobaan. Siapa yang ridho menerimanya, maka ia akan memperoleh keridhaan Allah. Siapa yang tidak ridho akan memperoleh kemurkaan dari Allah. Saudaraku yang seiman dan seakidah dimanapun berada,
Mari kita tingkatkan kualitas hidup kita dalam beragama, bermasyarakat, dan bernegara, agar lebih menunjukkan kualitas iman, kualitas moral, dan kualitas akhlak kita yang semakin sosial serta semakin islami. Dan pada akhirnya, seluruh sikap dan pola pikir kita menjadi panutan dalam konteks rahmatan lil alamin, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama makhluk Allah. Saudaraku yang seiman dan seakidah, demikian kita berbagi tausiah hari ini dengan tema kita pilih adalah menjenguk orang sakit. Mudah-mudahan saja kita bisa memetik manfaat, paling tidak menggerakkan hati kita untuk selalu istiqomah dalam beribadah, serta mampu mengimplementasikan kehidupan yang islami dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang seiman dan seakidah, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf atas segala keterbatasan dalam video ini, dan kami mengingatkan kembali bahwa jika tidak keberatan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan info-info tausiah yang lainnya. Sampai bertemu kembali dalam video tausiah lainnya dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.